Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil temanya dari kartu ini yang terbuka aja ya. Oke, kita mulai saja. Di sini ternyata ada seseorang yang ingin bertemu dengan kamu, ya. Dia ingin bertemu dan mengobrol dengan kamu, menikmati momen-momen bersamamu, ingin berbagi cerita, ya. Terus, ya bisa dibilang kayak bernostalgia, mengenang bersama kamu momen-momen saat kalian bersama. Jadi ini orang lamamu ya, orang yang ya sempat hadir di kehidupanmu, terus sekarang mungkin kalian berpisah, memang berjarak. Kemudian nih orang pengen datang lagi, mau say hello, mau mengenang-kenang lagi kemarin kalian pernah dekat, ceritanya seperti apa. Jadi kayak mengulas ya, mengulas masa-masa dulu waktu bersama itu ngapain aja, nah kayak gitu ya, mengulas masa lalu. Ribet gue ngomongnya ya, intinya oke. Tadi aku videonya kepotong, lebih tepatnya pas aku ngocok nggak kerekam gitu. It's okay lah ya, nggak apa-apa lah ya. Nah intinya di sini dia adalah orang yang sepertinya masih mengharapkan atau masih menginginkan diberikan kesempatan untuk memiliki hubungan ke level yang lebih tinggi di antara kamu dengan dia. Terakhir kali hubungan kalian seperti apa, nah itu pengen melangkah lebih tinggi gitu loh, ingin memiliki hubungan yang lebih tinggi ya, level yang lebih tinggi tentang sebuah komitmen. Jadi dia adalah orang yang masih mengharapkan kamu, ya masih mengharapkan kamu untuk menjalin kembali hubungan dan naik ke level yang lebih tinggi. Misalkan kemarin baru PDKT-an atau teman tapi rasa memiliki gitu ya. Nah sekarang tuh dia pengen mungkin jadi pacar atau mau bertunangan dengan kamu atau bahkan menikah dengan kamu, seperti itulah contohnya ya. Tapi di sini dia maunya naik level ini dengan versi terbaru. Maksud versi terbaru gini adalah, dulu misalkan hubungannya toksik karena mungkin dia red flag atau kamu yang red flag, atau ya hubungannya tidak menyenangkan, atau mungkin dulu nggak terlalu perhatian, dulu nggak terlalu intim. Nah sekarang pengen mungkin dia sudah berubah gitu ya, dia atau kamu sudah berubah, dia mungkin lebih menyadari perasaan dia terhadap kamu, mungkin dia akan lebih meluangkan waktu ke kamu kayak gitu. Jadi ini versi terbaru ya, versi terbaru dalam dirinya, dan juga hubungan ini ingin dia buat jadinya new love, cinta baru ya, cinta baru. Entah terakhir kali kalian memang sudah pacaran kah, atau mungkin baru PDKT-an. Intinya yang kemarin itu kayak nggak sukses gitu loh. Saat kalian bersama itu nggak sukses karena ya entah ada perbedaan kah, atau memang belum siap kah untuk intim gitu ya. Sehingga saat ini tuh dia ingin hubungannya tidak seperti dulu lagi gitu loh. Hubungannya pengennya dengan versi terbaru. Jadi dulu yang cuek, nah pengennya kita sama-sama yuk berbahagia ya, saling perhatian. Nah seperti itu contohnya ya. Jadi aku lihat di sini mungkin ketika dia datang nanti dengan versi terbarunya dia, jadi kamu melihat kayak dia ini kayak orang baru gitu loh. Ya mungkin karena memang ada perubahan-perubahan dalam dirinya, sehingga kamu kayak ngeliat sosoknya dia tapi kok versi baru gitu. Kemudian new love, terus cara dia menunjukkan kasih sayang, cara dia menjalani hubungan percintaan kalian itu beda gitu loh. Kemudian ada reconciliation ya. Berarti ini ingin rujuk lagi gitu loh, ingin kembali lagi dengan kamu, ya kan? Aku lihat di sini.
Healing family issue, aku lihat di sini berarti ada pengaruh dari keluarga yang mungkin memang lagi bermasalah, entah memang sekarang atau kemarin-kemarin itu bermasalah. Bisa jadi ini mantan suamimu atau mantan istrimu, ya, atau bisa jadi memang dari sisi dia itu ada keluarganya yang bermasalah sehingga dia butuh untuk menyelesaikan masalah dulu, masalah keluarganya terlebih dahulu, atau mungkin memang hubungan kalian berakhir dan toksik itu karena ada pengaruh dari keluarganya, mungkin memang lagi ada masalah atau keluarganya tidak menyetujuimu, seperti itu. Intinya ya bermasalah lah ya dengan keluarga, ada hubungannya dengan keluarga yang bermasalah sehingga harus diperbaiki. Past relationship, ya aku lihat di sini mungkin kalau kalian percaya dengan kehidupan masa lalu, ya kehidupan masa lalu, maka di sini aku lihat mungkin dulu kamu pernah menjalin hubungan atau pernah dekat, ya, pernah menjadi pasangan atau memang pernah dekat dengan dia dulu, ya, dan kemudian biasanya ini ada karma, ya, karma dari masa lalu. Tapi kalau kalian tidak percaya dengan kehidupan masa lalu, ya bisa jadi dia adalah orang yang kemarin di kehidupan ini, ya, kemarin sempat hadir di kehidupanmu dan ya dia sudah menjadi mantan, sudah menjadi masa lalumu gitu, ya, sudah berpisah gitu, sudah berpisah. Nah, terus datang lagi nih gitu, orang masa lalu. Oke, kita lihat ceritanya sebenarnya seperti apa sih cerita kemarin kamu, ya, dengan si dia. Cerita kamu dengan dia yang kemarin, kenapa dia ingin datang lagi? Queen of Pentacles, Five of Cups, Knight of Pentacles, Judgment, the Hierophant reverse, Death. Okay. Aku lihat bahwa dia ini orang yang secara materi, ya, mandiri, ya, dia bukan orang yang bergantung dari harta warisan keluarga atau dia punya perusahaan keluarga, usaha keluarga. Walaupun mungkin dia punya usaha keluarga, tapi dia memang kerja keras untuk menghasilkan uang sendiri gitu loh. Ya, walaupun dari usaha keluarga. Intinya di sini aku lihat memang dia punya kemandirian secara finansial, dia yang menghasilkan finansial dia sendiri. Jadi mau dia wanita, mau dia pria, dia pekerja keras. Ya, aku lihat di sini dia mengusahakan kemandirian finansialnya. Aku melihat mungkin dia ini punya konflik antara pekerjaan dengan keluarganya, ya. Mungkin ada masalah di pekerjaan dan keluarganya. Dan orang ini adalah orang yang sangat suka merawat diri atau ingin selalu terlihat good looking, atau dia itu memang sangat, apa ya, kalau udah ngomongin tentang penampilan tuh kayak apa ya, punya passion tersendiri gitu loh. Ya, setiap orang kan passionnya beda-beda, ya. Entah memang dia lebih suka yang natural atau yang mewah, elegan. Setiap orang beda-beda. Tapi intinya nih orang memang suka merawat diri dengan gayanya masing-masing, ya, dengan gayanya masing-masing. Atau mungkin dia merasa bahwa kalau dia memakai baju-baju mewah tuh dia ngerasa cantik atau ganteng kayak gitu. Atau justru malah ada orang yang merawat diri itu dengan cara ya perawatan ke salon, ya ke klinik yang seperti itu, ya ada. Jadi intinya orang yang suka merawat diri. Tapi dia ini kalau aku lihat mungkin dari awal kamu bertemu dia atau bisa jadi sampai sekarang
dia itu punya masalah tentang pekerjaan dan keluarga ya. Orangnya egois, dan aku lihat memang saat ini dia kayak nggak terawat gitu loh ya. Mungkin karena ya itu dia terlalu banyak masalah tentang pekerjaan dan keluarganya, sehingga saat ini tuh dia kelihatannya kayak nggak kerawat. Ada kecemburuan yang dia rasakan terhadap kamu ya, dan ada rasa tidak aman yang dia rasakan saat ini ketika dia dengan kamu sudah berpisah. Saat ini ketika kamu berpisah dengan dia, ada rasa kekhawatiran, rasa nggak aman. Mungkin dia berpikir kamu jangan-jangan sudah ada yang lain, jangan-jangan kamu bersama yang lain, bla 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 bla, sehingga ada rasa tidak aman. Orangnya serakah, orangnya materialistis ya. Tidak toleransi ya, orangnya tuh tegas, kalau dia mau A maka dia akan lakukan A. Orangnya egois dan juga iri hati. Kemudian juga aku lihat dia memang orang yang selalu bisa mengurus kebutuhan diri sendiri, jadi memang mandiri orangnya ya. Kalau dia pengen membeli sesuatu ya dia kerja, dia nabung, baru dia membeli sesuatu. Bukan dia yang meminta dari keluarganya, dari orang tuanya, enggak, dia bukan orang yang seperti itu. Dia kalau mau membeli sesuatu ya dia kerja, dia nabung, ya hasil dari kerja dan tabungan dia yang dia belikan gitu ya. Dia orang yang bisa masak, bahkan suka masak-masakan yang sehat ya. Dia bisa memasak makanan sehat, dan aku melihat secara keseluruhan dia ini kayak orang yang sadar diri sih tentang kemampuan dia sampai sebatas mana, kekurangan dia sebatas mana, apa yang dia bisa dan apa yang tidak dia bisa. Dia lebih mengenal diri dia gitu. Dia tahu batasan atas dirinya. Terus juga dia mengetahui bahwa mengurus diri sendiri itu penting sebelum dia mengurus orang lain ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia pun memang mandiri dari dulu gitu ya. Dia menganggap bahwa sebelum dia bertanggung jawab atas orang lain, dia harus bisa bertanggung jawab atas dirinya terlebih dahulu, seperti itu. Harus bisa mengurus dirinya sendiri dulu gitu ya. Dan aku lihat ya dia sedang melakukan perubahan dalam dirinya ya, terutama tentang ya pokoknya aku lihat di sini dia sedang melakukan perubahan yang berkonsentrasi kepada dirinya sendiri ya. Terus itu aku lihat saat ini kayak lagi dia sedang mencoba untuk mempertahankan pekerjaannya dan menjaga keluarganya ya, agar keluarganya tetap stabil. Kalau memang punya masalah tuh lagi dicoba untuk diselesaikan, seperti itu ya, dengan keluarganya, atau memang keluarganya punya masalah tuh ya, dia ikut andil untuk menyelesaikan masalah keluarga, seperti itu. Kemudian aku melihat di sini kayak saat ini dia sedang kehilangan keharmonisan dalam hidupnya ya, mungkin karena itu ya, karena dia berpisah dengan kamu, dan apa ya, dia ngerasa ketika dia berpisah dengan kamu dia ngerasa hilang. Biasanya ketika masih ada kamu, dia itu selalu diperhatikan, dia selalu ditanya hari ini gimana kerjanya, hari ini ada cerita apa ya, merasa apa ya, selalu harmonis gitu loh. Karena dia selalu diperhatiin sama kamu, karena selalu disayangin sama kamu gitu ya, dihargai oleh kamu, sehingga dia ngerasa hidup dia harmoni gitu loh. Ada yang menyayangi dia, ada yang perhatiin dia, ada yang merasa takut kehilangan dia, seperti itu. Tapi setelah dia kehilangan kamu, hidup dia terasa hambar gitu. Walaupun di sini dia punya keluarga, punya teman-teman, atau bahkan punya harta benda, dia kayak hidupnya tuh kayak kosong gitu, kayak nggak ada yang merhatiin dia, kayak nggak ada yang ngertiin dia, kayak gitu ya. Dan
aku melihat perpisahan kalian ini terjadi karena salah satu di antara kalian ada yang lebih memilih memprioritaskan atau memperhatikan yang lainnya. Yang lain itu bisa jadi pasangan yang lain, atau pekerjaan, atau keluarga, ya. Jadi perpisahan ini karena dia mungkin ya, dia terlalu lebih memfokuskan diri pada hal yang lain, pada hal lainnya seperti itu. Ya mungkin tentang keuangannya, keluarganya, seperti itu. Dia orang yang memang asik dengan pekerjaannya sehingga dia bisa menghabiskan banyak waktu hanya untuk di kantor, seperti itu ya, hanya untuk di tempat kerjanya. Terus juga di sini ternyata di sisi lain dia ini memang punya kewajiban pribadi dan keluarganya ini mungkin memang menjadi prioritas dia, sehingga memang akan sulit untuk bisa fokus pada pekerjaannya, fokus pada yang lainnya, seperti itu. Bisa jadi mungkin dia juga tulang punggung keluarga gitu ya. Memang orang yang sangat apa ya, berdedikasi sekali dengan keluarga. Kalau aku lihat di sini sayang keluarga lah bisa dibilang ya. Dia ini orang yang sayang keluarga. Terus itu juga memang tujuan hidup dia adalah untuk keseimbangan keprofesionalan dia dan keluarga dia gitu ya. Jadi selama ini tuh kayak dia mengusahakan banget gimana caranya keluarga itu tetap dia prioritaskan, tetap dia perhatikan, tapi pekerjaan juga tetap lanjut gitu loh. Karena kalau aku lihat di sini kayak dia ngerasa apa ya, hidup dia tuh kayak apa ya, sulit untuk mengatur waktu, dan tapi juga di hati itu keluarga itu prioritas, tapi pekerjaan juga prioritas. Jadi sangat ini apa namanya, sulit gitu. Orangnya mungkin bukan multi talent gitu ya. Jadi tidak bisa dalam melakukan segala sesuatunya dalam sekaligus gitu, harus satu-satu. Jadi ketika dia harus memprioritaskan keluarga, terus juga harus memprioritaskan pekerjaan, aku lihat di sini kayak dia kewalahan ya, keteteran gitu. Walaupun memang itu sebuah kewajiban dia sih ya, tapi dia ngerasa kayak kalau misalkan salah satu prioritas dia ini ada yang tidak seimbang, maka dia ngerasa kayak hidup dia itu belum sukses gitu loh. Ya apalagi di sini kalau misalkan tentang masalah keluarga ya, misalkan perekonomian keluarga belum seimbang gitu ya, dia ngerasa kayak dia belum sukses gitu loh, aku lihat di sini. Nah, karena inilah ya, hubungan kamu dengan dia selama ini tuh kayak terabaikan. Hubungan kamu dengan dia kayak selalu dicuekin. Ya, dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian, dia tidak bisa menjaga hubungan kamu dengan dia tetap utuh, tetap langgeng. Karena ya itu prioritas dia ternyata keluarga dan pekerjaan. Kamu sering dicuekin, kamu sering diabaikan, sehingga aku lihat di sini kamu dengan dia terjadilah perpisahan. Ketika sudah berpisah seperti ini, aku melihat kayak dia ini kayak menyesal ya, bukan kayak lagi, tapi iya menyesal. Dia ini menyesal sama kamu karena dia tidak bisa mempertahankan hubungan kalian selama ini. Dia tidak bisa membuat hubungan kalian bisa langgeng dan tetap bertahan sampai sekarang kayak gitu. Ada penyesalan, ada merasa bersalah sama kamu ya. Dan aku melihat di sini kayak ya, di sini ada rekonsiliasi lagi, Five of Cup juga rekonsiliasi, jadi kuat banget energinya. Dia ingin bertemu dengan kamu, dia ingin kembali ke kamu ya. Hanya saja sebelum dia kembali ke kamu, dia harus bisa menyelesaikan dulu kesulitan yang dia alami saat ini. Dia harus menghilangkan emosi dia, karena kalau aku lihat kalau misalkan ya sejujurnya sih rata-rata semua orang ya, kalau misalkan dia sedang mengalami kesulitan, emosinya kan pasti naik turun ya. Tanpa kita sadari dia berjuang loh dengan emosi dia ini untuk menahan agar emosi dia tidak berapi-api gitu ya. Jadi menurut dia ya, sebelum dia datang lagi ke kamu, dia harus sabar menunggu sampai kesulitan dalam hidupnya itu selesai. Terus itu juga aku melihat di sini sebelum dia
datang ke kamu, dia juga punya PR, yaitu harus bisa menghilangkan atau memaafkan atau mencari cara. Dia harus siap untuk mencari cara menghilangkan atau memperbaiki pelanggaran atau kesalahan-kesalahan dia yang membuatmu dulu kecewa. Entah apa yang dulu pernah dia lakukan, bisa jadi tentang apa ya, kalau The Hierophant nih hubungan yang ada death, berarti ada situasi yang berulang. Ada situasi yang berulang, bisa jadi karena pekerjaan yang dia orangnya gila kerja nih, terus juga mungkin ya selalu diabaikan. Nah itu, atau hal-hal lain, misalkan dia lebih memprioritaskan pekerjaannya, atau hal lainnya ya mungkin pasangan lain gitu ya. Nah intinya yang membuat kamu kecewa, dan itu terjadi berulang kali. Nih ada death soalnya ya, jadi ada situasi yang selalu berulang kali terjadi. Itu juga harus dia bisa selesaikan. Dan kalau misalkan di sini kamu yang kecewa karena kelakuan dia yang berulang kali menyakiti kamu, berarti dia harus cari waktu nih, kapan waktunya yang tepat untuk dia kembali lagi. Terus itu nanti ketika dia datang lagi, kira-kira dia akan menghadapi kamu dengan cara apa? Karena kan di sini kamu kecewa banget sama dia, marah banget sama dia. Apa yang harus dia ucapkan dan apa yang harus dia lakukan? Nah itu ya, jadi kalau dia mau rekonsiliasi lagi atau dia nanti datang rekonsiliasi, berarti dia itu sudah memiliki taktik, sudah memiliki rencana untuk menghadapi amarah kamu. Nah kayak gitu ya. Knight of Pentacles energinya kuat banget, dia ini orang yang gila kerja, orangnya emang lamban ya, lamban banget, lamban, apalagi kalau misalkan mau mengambil langkah atau keputusan. Tapi memang itu untuk dia berpikir tentang untung ruginya, resikonya dan keuntungannya gitu ya, sehingga kalau bisa setiap dia mengambil langkah itu tidak akan menimbulkan masalah baru atau resiko kayak gitu. Orangnya memang konservatif, agak kolot ya, pemikiran, maksudnya kolot itu maksudnya pemikiran itu terlalu kaku, kayak pemikiran orang zaman dulu kayak gitu loh, paham ya, pemikiran orang zaman dulu, kayak misalkan perempuan atau istri itu nggak boleh kerja, yang kerja itu harus laki-laki ya, kepala keluarga harus laki-laki ya, perempuan itu cuman masak ya, cuman di rumah beres-beres rumah. Nah seperti itu, orangnya memang agak kolot, kaku orangnya ya. Tapi dia penyabar loh, aku lihat di sini dia penyabar, orangnya tabah, bisa diandalkan ya. Terus juga aku melihat di sini dia itu orang yang pekerja keras, orangnya kuat, terus itu juga orangnya teliti, apalagi kalau misalkan di sini dalam pekerjaan ya, dia orang pekerja keras banget. Dia orang yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya pokoknya gitu ya. Tapi dia ini orang yang toleran, bisa diandalkan, terus juga stabil ya, stabil ini ya, stabil mungkin pintar dalam mengelola emosi ya. Terus juga dia ini orang yang lebih suka tidak mengambil resiko dalam hubungan ataupun dalam segala bidang aspek kehidupan dia. Jadi kalau dia lihat bakalan beresiko, dia akan mundur gitu. Makanya di sini orangnya lambat ya, lamban banget kalau misalkan mengambil suatu langkah ya, karena itu dia dimikirin dulu resiko nggak nih ya, bakalan nimbulin masalah baru nggak, bakalan marah banget nggak kamu, nah kayak gitu ya. Terus itu juga orangnya keras kepala, bahkan sulit kamu bujuk untuk mengubah pandangan dia ini ya. Kalau dia udah punya pandangan atau prinsip A gitu ya, udah prinsip itu akan dia pegang gitu. Terus itu juga aku melihat sebenarnya dia ini bisa menjadi pasangan yang sangat bisa diandalkan dan bisa sangat setia, bisa sangat berbakti ya sama pasangannya. Hanya saja aku melihat memang sebenarnya hubungan kalian ini solid-solid aja sih ya, karena dia juga bisa diandalkan, kamu bisa diandalkan, sehingga hubungan kalian ini sama-sama solid. Tapi memang tidak terlalu mendebarkan, jadi hubungan itu kayak flat gitu loh, kayak apa ya, kayak setiap harinya itu kayak gitu-gitu aja, sehingga gampang ngebosenin. Makanya di sini keluarlah The Hierophant ya, flat gitu loh, kurang adanya perkembangan
ya, kurang adanya perkembangan. Terus juga ada judgment, berarti kan memang ini ya, kamu dengan dia itu LDR. Nah, ini mungkin yang membuat salah satu faktor kenapa hubungan ini flat atau tidak menebarkan. Bisa jadi mungkin dia itu bahasa cintanya harus physical touching ya, sentuhan fisik bisa jadi, atau face to face gitu ya, harus bertemu secara fisik, mungkin seperti itu. Sehingga ketika kalian berjarak seperti ini, ada jarak, orang aku lihat aja ada yang sampai beda negara ini kan ya, jadi kayak kurang greget gitu loh, kurang ekspresif, kurang bisa menunjukkan perasaannya kayak gitu loh, kurang kelihatan gairahnya gitu loh ya. Itu salah satunya. Terus itu juga aku melihat di sini ternyata entah ini kamu atau dia atau bahkan kalian berdua sama-sama mungkin memberikan penilaian yang tidak adil satu sama lain. Mungkin di sini ada kecurigaan, kamu curiga sama dia, kamu menuduh dia, menjudge dia. Dia pun mungkin ada suatu kecurigaan terhadap kamu, dia menjudge kamu atau gimana, atau bisa jadi salah satu aja. Sehingga karena mungkin ada yang menjudge atau menilai secara tidak adil, sehingga ada saling tuduh menuduh, saling menyalahkan, dan akhirnya ya udah menimbulkan konflik ya, terhadap tanggapan-tanggapan yang tidak adil, yang memojokkan, yang mencurigai seperti itu. Sehingga ya udah menimbulkan banyak kerusakan di hubungan kalian. Alih-alih kalian mencoba untuk menyalahkan, cobalah untuk sebenarnya kalian bicara baik-baik. Bisa jadi kamu dengan dia atau salah satu di antara kalian orangnya emosian, atau justru malah kedua belah pihak emosian. Jadi kayaknya ya sebenarnya kalau kalian bisa menurunkan ego dan emosi kalian ini bisa kok ngomongnya baik-baik gitulah, agar tidak saling menuduh, agar tidak saling melukai seperti itu. Nah, dia tahu kalau misalkan dia mau balik lagi ke kamu, berarti dia harus bisa harus bisa memaafkan harus bisa dimaafkan atas pelanggaran-pelanggaran dia sebelumnya sama kamu. Terus juga dia harus bisa bersikap lugas dan jujur ya tentang apapun yang selama ini membuat kamu selalu kecewa sama dia ya. Terus itu menyelesaikan masalah-masalah di antara kalian seperti itu. Terus juga satu lagi nih, dia nggak boleh lagi gampang terpengaruh dengan omongan orang, karena kalau aku lihat di sini dia ini gampang terpengaruh. Terpengaruh itu apa? Gampang kayak dikontrol orang gitu loh. Misalnya kan temen dia ngomong bahwa kamu itu nggak cocok sama dia karena begini, dia itu begini. Akhirnya dia kepengaruh gitu loh. Ya, orang yang gampang terpengaruh, dan itulah ya yang membuat salah satu kenapa hubungan ini berkonflik gitu ya. Terus itu juga ya jarak. Hubungan yang sudah membosankan, sudah tidak menarik lagi, bahkan di sini sudah tidak cukup baik untuk bisa dipertahankan ya. Karena aku lihat seiring berjalannya waktu, semua kegembiraan dan perhatian satu sama lain itu sudah menghilang. Ya, kamu mungkin memprioritaskan pekerjaan, karir, keuangan. Dia pun seperti itu, memprioritaskan karir, keuangan, atau hal lainnya. Sehingga sudah tidak ada lagi kegembiraan, sudah tidak ada lagi perhatian satu sama lain. Ya, untuk merasa dimiliki, untuk merasa disayangi, untuk merasa dicintai seperti itu. Ya, sudah punya dunia sendiri-sendiri. Aku lihat di sini terlalu berfokus pada dunia masing-masing. Ya, jadi hubungannya kayak udah membosankan, tidak menarik. Terus juga aku melihat di sini ada situasi di hubungan kalian yang selalu terjadi upaya yang terus-menerus. Ya, atau sesuatu percakapan yang terus-menerus yang notabene itu kayak menyakiti gitu loh. Misalkan gini, ya karena di sini di Hierophant kemudian ada that, berarti ada situasi yang berulang terjadi. Misalkan apa ya, dia alasannya dia sibuk kerja terus ya kali kerja itu 24 jam
pasti kan ada kan waktu istirahat. Nah, untuk memberi kabar pun nggak ada, nggak pernah gitu loh. Dan alasannya selalu sibuk kerja, ya kali gitu kan. Di waktu istirahat nggak bisa cuman chat, aduh capek nih gitu, waktunya istirahat gitu. Tapi aku cuman 10 menit istirahatnya gitu doang, kan udah ngebuat pasangan ya merasa dihargai karena diberikan kabar. Nah ini selalu beralasan sibuk kerja gitu. Atau mungkin kamu juga seperti itu, ya terlalu memprioritaskan pekerjaan sehingga pasangan gak pernah merasa disayangi, dan situasinya selalu berulang begitu terus gitu ya. Jadi bisa juga apa, dia alasannya sibuk kerja, taunya selingkuh. Seperti itu ya. Intinya ada situasi yang berulang terjadi dan itu menyakiti kamu, itu membuatmu kecewa gitu ya. Alasannya masih bekerja, taunya di luar sana selingkuh, udah kamu maafin, terus itu nanti balikan lagi, terus alasannya sibuk kerja lagi, taunya selingkuh. Bisa jadi seperti itu. Intinya ada situasi yang berulang atau percakapan yang berulang. Dia selalu ngomong, aku cinta sama kamu, tapi nggak pernah ada tindakan apapun. Aku cinta, sayang sama kamu, tapi nggak ada yang dia berikan ke kamu. Seperti itu. Jadi tidak menunjukkan bahwa dia itu cinta, hanya omong doang. Bisa jadi seperti itu. Ya, oke. Aku lihat di sini kamu tahu kok. Ya, karena ini kan kamu sendiri yang mengalami. Sehingga aku melihat di sini kamu kayak sudah tidak mau lagi percaya dengan hal-hal yang sama seperti dahulu ya. Jadi kalau aku lihat di sini indikasi memang kamu sudah berpisah dengan dia. Kemudian ada death reverse ya. Aku lihat sebenarnya di sini dia itu tidak ingin hubungan ini berakhir, tidak ingin hubungan ini berubah. Dia ingin kita tetap sama-sama gitu, kita tetap bersama gitu, walaupun ya kita dipisahkan oleh jarak, kita dipisahkan oleh kesibukan masing-masing, tapi dia pengennya kita tetap sama-sama kayak gitu ya. Jadi makanya death ini adalah dia tidak mau merubah situasi. Jadi tetap sama-sama, tapi nggak ada perubahan dari dia, atau tidak mau merubah kesalahan yang telah dia lakukan, gitu loh. Ya kayak tadi, misalkan dia sibuk kerja gitu ya, dia nggak mau merubah sikapnya yang ya udah, kalau misalkan ada istirahat walaupun 10 menit kan paling nggak chat kamu sebentar, cuman berapa detik ngetik doang, itu mungkin dia nggak bisa gitu loh, atau mungkin nggak kepikiran gitu loh. Intinya death itu seperti itu ya. Deathnya reversalnya berarti ada situasi dia ini tidak mau situasinya berubah, yaitu tetap bersama tapi situasinya sama kayak gini, sering dicuekin, kita sama-sama sibuk dengan hidup masing-masing, kan aneh gitu kan ya. Dan menjalin hubungan kok punya kehidupan masing-masing kayak gitu kan ya. Kalau sewaktu-waktu ya it's okay, berarti namanya ada privacy lah. Kalau setiap saat mending single aja sekalian ya kan. Nah tapi ini ya intinya seperti itu. Sehingga di sini semesta bertindak di hubungan ini. Kalian harus dipisahkan dulu. Kenapa? Karena semakin kalian terus-terusan mengulang hal yang sama, semakin kalian akan tersakiti dan hubungan ini akan semakin stuck gitu-gitu aja. Sehingga tidak ada pondasi yang kuat di hubungan kalian untuk bisa langgeng, untuk bisa adanya perkembangan di hubungan ini. Nah, makanya di sini kalian dipisahkan. Siapapun di sini yang berulah selalu mengulang hal yang sama, itu harus benar-benar dirombak secara signifikan, besar-besaran dan secara barbar. Dan biasanya memang ini sangat menyakitkan ya, karena ada transformasi yang besar-besaran baik dari kamu ataupun dari dia. Dan menyakitkannya ya ini salah satunya tentang harus menerima, mau nggak mau harus dipisahkan gitu ya. Karena perubahan itu harus dimulai dari diri masing-masing gitu ya. Jadi makanya di sini kamu dengan dia dipisahkan, karena dia harus bisa berubah dulu. Dia harus bisa berubah, dia harus secara total sadari apa kesalahannya, apa yang harus dia rubah gitu, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus diprioritaskan kayak gitu ya, agar ketika nanti kalian dipersatukan kembali, kalian bisa memiliki hubungan yang lebih kuat, memiliki hubungan dengan pondasinya sehat gitu ya.
Ya, jadi seperti itulah intinya, ada situasi coping, situasi yang berulang terjadi dan ini tidak sehat bagi kalian berdua. Maka dari itu harus ada perubahan secara signifikan dulu dari dianya. Gitu. Ya. Oke. Dialah orangnya. Paham ya? Ya pasti kalian tahulah siapa orangnya. Udahlah, aku sudah sampai sini aja ceritanya. Soalnya ternyata aku lihat juga ini udah sampai setengah jam. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Taurus dan ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Ini pembacaan memang untuk kalian ya. Oke. Ini aku punya bulan ini bisa jadi bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan momen-momen tertentu di antara kamu dengan dia, ya, entah bulan pertemuan kalian pertama kali, atau hari jadi kalian, atau bahkan hari perpisahan di antara kalian. Kok hari sih, bulan ya. Ada Maret, Juli, Oktober, Mei, Februari, November, Juni, April, Desember. Oke, kemudian ada tanggalnya di sini, tanggalnya bisa tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, atau angka, misalkan angka nomor rumah dia, ya, nomor rumah kamu, atau apa gitu. 17. Oh, mungkin bisa umur ya, umur kamu, umur dia. 31, 11, 8, 28, 2, 4, 7, 30, 3, 9, 16, 22, 1, 27, 29, 24, 12, 6, satu lagi, dan 15. Oke, kemudian sionya bisa jadi sionya kamu, sionya dia, kalian situasikan aja ya. Sio babi, sio anjing, sio naga, sio kambing, sio kelinci, sio monyet, sio kuda, sio ayam. Oke, cukup ya. Ciri-ciri yang di sini itu bisa salah satu aja atau mungkin semua ya. Yang terpenting adalah tuh ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. Berbijak saja dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini alfabetnya bisa nama kamu, nama dia, inisial nama kamu, inisial nama dia, atau huruf-huruf ini ada hubungannya antara kamu dengan dia. J K R V O A C H E I M Z N Y G W B F T X S Q U D dan P. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri salam sehat untuk kalian semua dan bye bye.